Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalda Ninggrati dengan NIM E1E120-104. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, sistem persamaan linear, dan yang kedua, vektor yang terdiri dari dot product dan cross product. Nah, yang pertama sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear merupakan sistem persamaan yang terdiri dari dua atau lebih persamaan linear. Penyelesaian persamaan linear dapat menggunakan yang pertama metode grafik, yang kedua substitusi, dan yang ketiga eliminasi. Contohnya, 2x dikurang y sama dengan 4 dan x tambah y sama dengan 5. Kita akan menyelesaikan contoh ini menggunakan metode grafik, substitusi, dan eliminasi. Yang pertama, metode grafik. Dengan cara menggambarkan grafik kedua persamaan pada satu koordinat kartesius, di mana titik pertemuan grafik tersebut merupakan penyelesaiannya. Jadi, 2x dikurang y sama dengan 4, seperti ini, dan x tambah y sama dengan 5. Seperti ini. Pada kedua garis tersebut, kedua garis berpotongan pada titik 3,2 yang merupakan penyelesaian persamaan linear, sehingga x-nya adalah 3 dan y-nya adalah 2. Yang kedua, substitusi, dengan mengganti salah satu variabel dengan variabel lainnya. 2x dikurang y sama dengan 4 adalah persamaan 1, dan x tambah y sama dengan 5 adalah persamaan 2. Sehingga x tambah y sama dengan 5. Y sama dengan 5 dikurang x. Kemudian, substitusikan nilai y ke dalam persamaan 1. 2x dikurang y sama dengan 4. 2x dikurang 5 dikurang x sama dengan 4. 2x dikurang 5 ditambah x sama dengan 4. 3x dikurang 5 sama dengan 4. 3x sama dengan 9, x sama dengan 3. Untuk mengetahui nilai y, masukkan x sama dengan 3 ke persamaan y sama dengan 5 dikurang x, sehingga diperoleh nilai y sama dengan 2. Yang ketiga, eliminasi, dengan menghilangkan salah satu variabel. 2x dikurang y sama dengan 4 dikalikan 1 menghasilkan 2x dikurang y sama dengan 4. X tambah 5 sama dengan y dikalikan 2 menghasilkan 2x ditambah 2y sama dengan 10. 2x dikurang y sama dengan 4 dikurang 2x ditambah 2y sama dengan 10 menghasilkan min 3y sama dengan min 6. Y sama dengan 6 per 3, y sama dengan 2. Kemudian, substitusikan nilai y ke dalam persamaan 1. 2x dikurang y sama dengan 4, 2x dikurang 2 sama dengan 4. 2x sama dengan 4 ditambah 2, x sama dengan 6 per 2. X sama dengan 3, sehingga nilai y-nya adalah 2 dan nilai x-nya adalah 3. Nah, contoh soalnya, tentukan nilai x dan y untuk kedua persamaan linear 5x ditambah 2y sama dengan 14 dan 3x dikurang 4y sama dengan 24. Di sini saya menggunakan cara eliminasi. 5x ditambah 2y sama dengan 14 dikalikan 2 menghasilkan 10x ditambah 4y sama dengan 28. 3x dikurang 4y sama dengan 24 dikalikan 1 menghasilkan 3x dikurang 4y sama dengan 24. 10x ditambah 4y sama dengan 28 dijumlahkan dengan 3x dikurang 4y sama dengan 24 menghasilkan 13x sama dengan 52. X sama dengan 52 per 13, X sama dengan 4. Setelah itu, masukkan X sama dengan 4 ke persamaan 1. 5X ditambah 2Y sama dengan 14. 5 dikali 4 ditambah 2Y sama dengan 14. 2Y sama dengan 14 dikurang 20. Y sama dengan min 6 per 2, Y sama dengan 3. Jadi, nilai X-nya adalah 4 dan nilai Y-nya adalah min 3.
Selanjutnya, dot product in vektor. Dot product adalah perkalian titik dua vektor yang terjadi antara salah satu besaran vektor dengan vektor kedua. Sebuah vektor memiliki besaran dan arah. Direction adalah arah dan magnitude adalah besaran. Berikut dua vektor. Mereka dapat dikalikan dengan menggunakan perkalian titik. Produk titik ditulis menggunakan titik pusat vektor A dot vektor B, sehingga rumusnya vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta, di mana theta adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Atau dengan cara kedua, vektor A dot vektor B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY. Jadi kita mengalihkan X, mengalihkan Y, lalu menambahkan. Contohnya seperti ini, hitung perkalian titik dari vektor A dan vektor B. Nah, penyelesaiannya, vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A 10 dikali panjang vektor B 13 dikali cos theta 59,5. Vektor A dot vektor B sama dengan 10 dikali 13 dikali 0,5075. Vektor A dot vektor B sama dengan 65,98. Dibulatkan menjadi 66. Atau dengan cara kedua, vektor A dot vektor B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY. Vektor A dot vektor B sama dengan AX min 6 dikali BX 5 ditambah AY 8 dikali BY 12. Vektor A dot vektor B sama dengan min 30 ditambah 96. Vektor A dot vektor B sama dengan hasilnya 66. Mengapa cos theta? Jadi, untuk mengalihkan dua vektor, masuk akal untuk mengalihkan panjangnya, tetapi hanya jika mereka menunjuk ke arah yang sama. Jadi, kita membuat satu titik ke arah yang sama dengan yang lain dengan mengalihkannya dengan cos theta. Sehingga, panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta sama dengan panjang vektor A dikali cos theta dikali panjang vektor B. Contohnya seperti ini, kita memiliki dua vektor, vektor A dan vektor B. Nah, penyelesaiannya, vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta-nya yaitu 90. Jadi, vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali 0. Hasilnya adalah 0. Atau kita bisa menggunakan dengan cara ini. Vektor A dot vektor B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY. Vektor A dot vektor B sama dengan AX min 12 dikali BX 12 ditambah AY 16 dikali BY 9. Vektor A dot vektor B sama dengan min 144 ditambah 144, hasilnya adalah 0. 3 atau lebih dimensi. Nah, karena kita mempunyai 3 atau lebih dimensi, jadi kita menambahkan komponen Z. Sehingga rumusnya, vektor A dot vektor B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY ditambah AZ dikali BZ. Vektor A dot vektor B sama dengan AX 9 dikali BX 4 ditambah AY 2 dikali BY 8 ditambah AZ 7 dikali BZ 10. Vektor A dot vektor B sama dengan 36 ditambah 16 ditambah 70. Vektor A dan vektor B sama dengan 122. Nah, untuk rumus lainnya kita dapat mencarinya dengan panjang vektor A dengan cara rumus Pythagoras. Jadi, vektor A sama dengan akar dari
dalam kurung 4 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. Vektor A sama dengan akar dari 16 ditambah 64 ditambah 100. Vektor A sama dengan akar dari 180. Nah, begitu juga untuk vektor B, hasilnya vektor B sama dengan 134. Dan kita tahu dari perhitungan di atas bahwa vektor A dot vektor B sama dengan 122. Jadi, vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. 122 sama dengan akar dari 180 dikali akar dari 134 dikali cos theta. Cos theta sama dengan 122 dikali dalam kurung akar dari 180 dikali akar dari 134. Cos theta sama dengan 0,7855. Theta sama dengan cos pangkat min 1 dalam kurung 0,7855. Hasilnya sama dengan 38,2. Selanjutnya, cross product in vektor. Cross product atau perkalian silang merupakan hasil kali antara dua vektor di ruang dimensi 3 atau R pangkat 3 yang menghasilkan vektor tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan. Atau dapat juga dikatakan bahwa perkalian silang antara dua vektor akan menghasilkan vektor baru yang arahnya tegak lurus dengan masing-masing vektor. Dua vektor dapat dikalikan menggunakan perkalian silang. Produk silang A kali B dari dua vektor adalah vektor lain yang berada pada sudut siku-siku keduanya, dan itu semua terjadi dalam 3 dimensi. Besaran panjang produk silang sama dengan luas jajar genjang dengan vektor A dan vektor B untuk sisi seperti ini. Produk silang panjangnya 0 ketika vektor A dan vektor B menunjuk ke arah yang sama atau arah yang berlawanan. Nah, seperti ini arah yang sama dan ini arah yang berlawanan. Mencapai panjang maksimum ketika vektor A dan vektor B berada pada sudut siku-siku, seperti ini. Kita dapat menghitung produk silang dengan cara ini. Vektor A cross vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali sin theta dikali N, di mana N adalah vektor satuan pada sudut siku-siku ke vektor A dan vektor B. Atau dengan cara kedua, ketika A dan B dimulai dari titik asal dalam kurung 0,0,0, produk silang akan berakhir pada CX sama dengan AY dikali BZ dikurang AZ dikali BY. Untuk CY sama dengan AZ dikali BX dikurang AX dikali BZ. Untuk CZ sama dengan AX dikali BY dikurang AY dikali BX. Nah, contohnya, hasil perkalian dari vektor A sama dengan dalam kurung 2,3,4 dan vektor B sama dengan 5,6,7. Untuk CX sama dengan AY dikali BZ dikurang AZ dikali BY sama dengan AY 3 dikali BZ 7 dikurang AZ 4 dikali BY 6. Hasilnya sama dengan min 3. Untuk CY sama dengan AZ dikali BX dikurang AX dikali BZ sama dengan AZ 4 dikali BX 5 dikurang AX 2 dikali BZ 7. Hasilnya adalah 6. Dan untuk CZ sama dengan AX dikali BY dikurang AX AY dikali BX sama dengan 2 dikali BY 6 dikurang AY 3 dikali BX 5. Hasilnya adalah min 3. Nah, jawabannya vektor A cross vektor B sama dengan dalam kurung min 3, 6, min 3. Aturan tangan kanan. Perkalian silang bisa menunjuk ke arah yang sepenuhnya berlawanan dan masih berada pada sudut siku-siku kedua vektor lainnya. Jadi, kita memiliki aturan tangan kanan. Dengan tangan kanan Anda
arahkan jari telunjuk Anda di sepanjang vektor A, seperti ini, dan arahkan jari tengah Anda di sepanjang vektor B, seperti ini. Nah, hasil kali silang berjalan ke arah ibu jari Anda, seperti ini. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.